Setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan, yang tua maupun yang muda, ibu rumah tangga ataupun pekerja, pasti memiliki resiko. Resiko di sini bisa resiko akan sakit, resiko karena kecelakaan, resiko mengalami cacat, dan yang paling fatal adalah resiko meninggal. Dari resiko-resiko ini, seseorang pasti memerlukan biaya yang sangat besar untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, seseorang akan mengikuti program asuransi untuk memindahkan resiko yang dimiliki ke perusahaan asuransi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016, perusahaan asuransi harus mencadangkan dana untuk membayarkan kewajibannya jika terjadi resiko di masa yang akan datang. Salah satu cara menghitung cadangan premi bruto adalah dengan metode Gross Premium Valuation atau GPV. Oh, jadi salah satu cara untuk menghitung cadangan itu menggunakan metode GPV. Iya ya, emang gimana sih cara ngitung GPV itu? Jadi, GPV itu didapatkan dengan mengurangkan nilai sekarang dari outflow dengan nilai sekarang dari inflow. Iya, kita dapat tugas loh buat ngitung cadangan menggunakan metode GPV. Oh iya ya, kita ada tugas ya teman-teman. Ya udah, kita kerjain bareng-bareng aja yuk. Yuk, ikutin terus video kami ya. Yuk. Yuk. Apa sih asuransi jiwa endowment itu? Jadi, asuransi jiwa endowment itu atau asuransi jiwa dwiguna adalah asuransi yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai proteksi asuransi dan juga sebagai tabungan. Jadi, jika pemegang polis terjadi resiko kematian sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kontrak berlangsung, maka pihak asuransi akan membayar sejumlah uang pertanggungan kepada ahli waris. Dan apabila pemegang polis tidak terjadi resiko kematian selama kontrak berlangsung, maka pemegang polis tetap memperoleh benefit sesuai yang disepakati. Pada perhitungan kali ini, kita akan menggunakan produk asuransi jiwa endowment dengan jangka polis selama 10 tahun. Dan metode pembayaran premi akan dibayarkan oleh pemegang polis secara tahunan. Selanjutnya, pada produk ini, usia masuk pemegang polis berkisar dari 17 tahun hingga 59 tahun. Pada produk ini memiliki 3 plan utama yang dapat dipilih oleh pemegang polis untuk menentukan besarnya uang pertanggungan yang diinginkan pemegang polis. Pada plan yang pertama terdapat plan A dengan uang pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua terdapat plan B dengan uang pertanggungan sebesar 200 juta rupiah. Dan yang ketiga terdapat plan C dengan uang pertanggungan sebesar 300 juta rupiah. Lalu, manfaat apa saja yang diberikan oleh produk asuransi ini? Manfaat yang pertama akan diberikan kepada pemegang polis jika pemegang polis mengalami meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Pada manfaat ini, pemegang polis nantinya akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% dari uang pertanggungan. Lalu, manfaat kedua akan diberikan pada pemegang polis jika pemegang polis mengalami meninggal karena kecelakaan. Pada manfaat ini, pemegang polis akan diberikan 200% dari uang pertanggungan. Yang ketiga, pemegang polis akan diberikan manfaat asuransi jika mengalami cedera total. Pada manfaat ini, pemegang polis akan diberikan sebesar 100% dari uang pertanggungan. Dan yang keempat, terdapat manfaat yang akan diberikan kepada pemegang polis jika pemegang polis masih hidup sampai akhir proteksi dari produk asuransi ini. Manfaat yang diberikan pada manfaat yang keempat ini akan sebesar 100% dari uang pertanggungan. Berikutnya, kami menentukan peluang-peluang yang kami gunakan. Yang pertama, tabel mortalita Indonesia 4. Kedua, tabel peluang cacat total. Kemudian, peluang meninggal akibat kecelakaan
sebesar 20% dari peluang yang terdapat di tabel mortalita Indonesia. Peluang meninggal bukan karena kecelakaan sebesar 80% dari peluang yang terdapat di tabel mortalita Indonesia. Peluang-peluang ini kemudian kami olah dengan rumus di Bowers menjadi tabel peluang decrement, sehingga siap pakai untuk perhitungan. Kemudian, kami menentukan asumsi biaya atau expense yang ada di dalam produk ini. Terdapat 3 expense, yaitu yang pertama, initial expense, yang merupakan beban atau biaya yang harus dibayarkan pemegang polis pada saat tahun pertama polis berlaku, sebesar fix Rp500.000 ditambah dengan beban premi sebesar 10% dari premi dan ditambah dengan beban uang pertanggungan sebesar 0,05% dari uang pertanggungan. Renewal expense merupakan biaya perpanjangan polis sebesar fix Rp12.000 ditambah dengan beban premi sebesar 3,5% dari premi. Kemudian, distribution expense yang merupakan biaya yang diperlukan untuk membuat kompensasi agen, biaya pos, percetakan, dan lain-lain. Sebesar tahun pertama 15% dari premi, tahun kedua sebesar 10% dari premi, tahun ketiga dan seterusnya 5% dari premi. Kemudian, kami menentukan interest rate yang kami gunakan sebesar 8% yang dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan perusahaan. Nah, ini adalah proses perhitungan cadangan menggunakan metode GPP. Yang pertama, kita perlu menghitung premi tunggal bersih terlebih dahulu. Rumus premi tunggal bersih sendiri yaitu manfaat dari decrement ke-1 dikalikan dengan asuransi berjangka N decrement ke-1 ditambah dengan manfaat decrement kedua dikalikan dengan asuransi berjangka N decrement kedua ditambah dengan manfaat decrement ketiga dikalikan dengan asuransi berjangka N decrement ketiga ditambah dengan manfaat decrement keempat, di mana ketika seseorang masih hidup sampai akhir masa proteksi dikalikan dengan V pangkat N dikalikan dengan NPX tahun. NPX tahun sendiri adalah peluang seseorang tidak akan gugur akibat semua faktor terminasi sampai berusia X plus N. Nah, setelah memasukkan semua manfaat yang ada, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu apa sih rumus dari asuransi berjangka N decrement ke I itu? Asuransi berjangka N decrement ke I adalah V pangkat N plus 1 dikalikan dengan NPX tau yang telah disebutkan sebelumnya dikalikan dengan QX plus N decrement ke I, di mana QX plus N decrement ke I ini adalah peluang seseorang akan gugur akibat decrement ke I sampai sebelum X plus N tahun. Nah, setelah itu kita perlu mencari premi kotornya. Dengan prinsip kesetimbangan, rumus premi kotor adalah premi tunggal bersih ditambah dengan expense dikurangi dengan inflow dikalikan dengan anuitas. Lalu, dengan memasukkan semua expense ditambah dihasilkan rumus sebagai berikut. Setelah itu, kita melakukan pengoperasian dan rumus akhir dari premi kotor adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita perlu mencari GPP atau Gross Premium Valuation. Rumus dari GPP sendiri adalah present value outflow dikurangi dengan present value inflow, di mana outflow itu adalah expense atau beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Inflow adalah pemasukan perusahaan, di mana ini adalah premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Nah, di sini adalah contoh rumus dari GPV pada tahun ke-0. Rumus GPV pada tahun ke-0 didapatkan yaitu sebagai berikut. Manfaat karena decrement ke-1 dikalikan dengan asuransi berjangka N decrement ke-1 ditambah dengan manfaat decrement kedua dikalikan dengan asuransi berjangka N decrement kedua ditambah dengan manfaat decrement ketiga dikalikan dengan asuransi berjangka N decrement ketiga ditambah dengan manfaat decrement keempat atau yang tadi kita sebut ketika seseorang masih hidup sampai masa akhir proteksi dikalikan dengan V pangkat N dikalikan dengan NPX ditambah dengan expense atau fixed initial expense yang pertama ditambah dengan initial expense dari premi ditambah dengan initial expense dari IP ditambah dengan fixed renewal expense dikalikan dengan anuitas ditambah dengan renewal expense dari premi dikalikan dengan anuitas ditambah dengan komisi dari premi dikurangi dengan premi dikali dengan anuitas. Untuk lebih jelasnya, dari data yang diberikan akan dilakukan simulasi pengilustrasian terhadap GPV asuransi endowment, yaitu Bapak Rizal yang berjenis kelamin laki-laki dan usianya pada saat masuk yaitu 30 tahun, serta uang pertanggungan yang ia pilih sebesar Rp200 juta, metode pembayaran premi secara tahunan, dan jangka polis selama 10 tahun. Dari input tersebut, didapatkan premi tahunan sebesar
Rp14.778.656 dengan interest rate sebesar 8%. Nah, dari input tersebut bisa kita dapatkan tabel cash flow dan reserve sebagai berikut. Dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat dibentuk pula tabel cash flow dan juga tabel reserve-nya. Untuk di tahun ke-0 atau di tahun penerbitan polis, present value dari inflow, yang di sini adalah premi yang akan dibayarkan oleh pemegang polis, yaitu sebesar Rp106.704.507. Dan untuk present value outflow, yaitu ada benefit cacat sebesar Rp68.537, benefit meninggal karena kecelakaan sebesar Rp548.338, benefit meninggal bukan karena kecelakaan sebesar Rp1.097.031, benefit maturity sebesar Rp91.594.687, initial expense yang hanya dibayarkan di awal penerbitan polis sebesar Rp2.164.508, renewal expense sebesar Rp3.821.300, dan yang terakhir adalah distribution expense sebesar Rp7.496.749. Maka, cadangan di tahun ke-0 didapatkan dengan mengurangkan present value dari outflow dengan present value dari inflow, sehingga cadangannya adalah sebesar Rp0. Begitu pula untuk cadangan di tahun-tahun selanjutnya. Dan untuk di tahun ke-10 atau di akhir masa proteksi, perusahaan asuransi harus mencadangkan biaya sebesar 200 juta, di mana biaya tersebut akan diberikan kepada pemegang polis jika pemegang polis tetap hidup sampai akhir masa proteksi. Sehingga dari hasil yang telah didapatkan, grafik inflow bergerak turun setiap tahunnya. Grafik benefit decrement yaitu decrement karena cacat, meninggal karena kecelakaan, dan meninggal bukan karena kecelakaan bergerak turun di setiap tahunnya. Dan grafik benefit maturity itu bergerak naik setiap tahunnya. Dan juga grafik expense, yaitu initial expense, hanya ada di tahun pertama dan 0 di tahun selanjutnya. Renewal expense bergerak turun, dan begitu pula dengan distribution expense, yaitu bergerak turun setiap tahunnya. Dan untuk grafik reserve, bergerak naik setiap tahunnya. Jadi dengan menggunakan bahasa Python untuk menentukan reserve-nya, pertama-tama kita masukkan library yang akan digunakan. Selanjutnya kita masukkan data-data yang diperlukan untuk perhitungan cadangan. Lalu kita input juga usia masuk dari orang yang akan dihitung cadangannya. Kamu usia masuk 30, gender M dari M atau F, male atau female. Kita uang pertanggungan kita asumsikan 200 juta. Lalu tingkat bunganya diasumsikan 0,08% atau 8%. Lalu ini di decrement 1 perhitungannya menggunakan seperti ini, sama dengan decrement 2 dan decrement 3. Selanjutnya ini benefit karena masih hidup sampai di jangka sampai ke akhir jangka polis. Lalu ini untuk perhitungan anuitas jangka 1, dan ini anuitas berjangka 2 yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ini adalah rumus untuk perhitungan premi bersih, dan ini adalah untuk perhitungan premi kotor. Kita untuk membuat tabel cash flow dibuat seperti ini dengan perhitungan dengan data yang sudah ada sebelumnya, sudah dibuat, lalu dibuat seperti ini untuk mendapatkan hasilnya. Pertama ini ada hasil net preminya sebesar 93 juta rupiah, dan gross premi tahunan adalah 14.700.000 sekian. Lalu ini adalah tabel cash flow-nya, sudah sama seperti yang ada di Excel. Selanjutnya untuk grafik dibuat dengan rumus seperti ini, maka akan didapatkan grafik yang juga sudah sama seperti di Excel. Terima kasih Telah menyaksikan video Ini